guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Saya mohon maaf kepada sahabat karet yang telah bertanya dan cukup lama, dan baru saya jawab sekarang karena dalam 1 bulan ini saya betul-betul full karena pindah rumah dari Banjarmasin ke Kapuas. Usaha saya di Kapuas, maka saya sekarang tinggal di Kapuas, berarti menjadi orang Kapuas. Tapi tidak masalah, saya tetap dengan setia menjawab pertanyaan dari para sahabat Dunsaka semuanya. Jadi pertanyaan begini, Bapak ini baru membeli karet, ya, lahan karet maksud saya, berarti sudah 3 minggu dari pertanyaan itu ditanyakan. Jadi sekitar 3 minggu katanya. Berarti Bapak ini sudah membeli karet atau lahan karet yang sudah siap untuk dipanen. Nah, sekarang pertanyaannya, pupuk apa yang paling baik untuk karet? Sebenarnya pupuk untuk karet itu cukup banyak, dan ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di vlog yang lalu. Bapak bisa juga menonton vlog saya yang lalu tentang pemupukan dengan penanaman dan pemupukan. Itu sudah lama ya, mungkin sudah 3-4 bulan yang lalu sudah saya bahas mengenai pemupukan. Tapi menurut pengalaman saya, kami juga mempunyai lahan karet ya dulu, tapi karetnya sekarang mungkin sudah ada lagi, sudah tua, tidak di replanting ya, karena tidak ada yang melanjutkan. Terus setahu saya, pada waktu itu lahan karet kami itu tidak pernah dipupuk, tapi juga menghasilkan. Tapi saya yakin dengan tidak ada pemupukan itu, hasilnya pasti sedikit. Dan saya juga yakin kalau kita beri pupuk, hasilnya pasti lebih maksimal. Jadi saya harapkan kepada Bapak, Ibu, dan para sahabat Dunsaka, agar karetnya itu dirawat dan dipupuk. Dan dipupuk itu dalam 1 tahun itu jangan terus sering. Karena dalam 1 tahun ini sebaiknya ya 2 kali. Misalnya Februari kita pupuk, bulan Agustus lagi kita pupuk. Kalau terlalu banyak dipupuk nanti itu juga cost-nya juga akan bertambah besar. Seperti kita ketahui bahwa sekarang harga karet lagi anjlok. Kalau sering dipupuk berarti biayanya juga harus dikeluarkan lebih banyak, sehingga tidak sesuai lagi antara penjualan dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, untuk pupuk yang biasa digunakan itu adalah urea. Ya, ada TSP juga, ada KCl, Kiserit, Dolomit atau Dolomit ya. Terus ada juga SP36 dan SP18. Itu semua tergantung kepada para petani mau menggunakan yang mana. Tapi biasanya yang sering digunakan orang adalah urea. Dan itu juga tata cara pemupukannya itu sudah pernah saya bahas di vlog-vlog yang lalu. Coba silakan Bapak lihat. Sebenarnya untuk masalah karet itu semua di vlog saya ini sudah ada. Bahkan saya pernah dapat info dari pihak bank bahwa mereka belajar karet itu dari vlog saya. Bahkan dari negara lain, mungkin orang kita yang sekolah ke luar negeri itu juga belajar banyak mengenai karet dari vlog saya ini. Dan saya membahas karet ini dari vlog ini supaya kita memahami bagaimana supaya kita tidak rugi kalau kita menjadi seorang pengusaha karet. Dan juga untuk pabrik, mereka juga tidak rugi untuk membeli karet dari para petani. Sehingga di vlog saya ini untuk menyatukan persepsi antara petani dengan pengusaha pabrik atau karet sir, sehingga mereka ini, kedua belah pihak ini saling menguntungkan. Petani membuat karet atau menggumpalkan karet dengan karet yang bersih, sehingga dijual ke pabrik dengan harga yang lebih tinggi. Ini dia. Terus ada lagi pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau supaya kadar airnya itu tidak tinggi gitu. Memang kita kadang-kadang makan buah simalakama. Karena kalau hujan yang berlebihan, ya jelas kadar airnya pasti banyak dibandingkan dengan getah karetnya itu. Tapi kalau terlalu kering, itu juga tidak baik ya. Kalau terlalu kering berarti itu biasanya sudah musim gugur, itu juga tidak bisa dideres. Dan biasanya untuk karet, kalau tumbuhnya di daerah rawa, yang jelas kadar airnya pasti tinggi. Tapi kalau misalnya tumbuhnya di daerah dataran yang lebih tinggi, artinya air yang dibutuhkan itu
sesuai dengan kebutuhan karet tersebut, maka kualitas karetnya akan lebih bagus. Artinya getahnya itu lebih banyak daripada airnya. Jadi kita lihat dulu karetnya itu atau pohon karetnya itu tumbuhnya di mana. Kalau tumbuhnya di daerah yang tinggi, artinya dia tidak kekurangan air, airnya cukup, maka getahnya pun bagus. Tapi kalau tumbuhnya di rawa, tiap hari direndam oleh air, ya otomatis kadar airnya pasti tinggi. Atau hujan yang terus menerus, atau di daerah yang tingkat hujannya itu tinggi, maka karetnya itu atau getahnya itu lebih banyak airnya daripada getahnya. Maka harus kita ketahui juga untuk kita yang sebagai petani karet. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau misalnya kurang puas nanti, itu bisa ditanyakan kembali. Saya terus belajar mengenai karet ini, dan memang ini adalah satu hobi saya mengenai karet. Dan selain karet ini, saya juga seorang motivator, berbicara tentang bagaimana untuk membagikan semangat untuk mereka, baik itu para petani maupun masyarakat umum. Dan juga saya seorang public speaker untuk berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ilmu. Itu adalah hobi yang berhubungan dengan media. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Semoga kita selalu sehat, sukses, dan bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.